Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasita, NRP 1110171011. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi dan penerapan ketiga pada lift. Yang pertama, definisi lift. Lift adalah sebuah mode transportasi vertikal yang dirancang dengan perangkat otomatis dalam sangkar. Penggunaan lift juga cukup dengan menekan tombol pada lantai yang diinginkan. Aspek keselamatan dan kecepatan akses menjadi poin penting dalam mode transportasi ini. Cara kerja lift sendiri ialah saat pintu lift akan membuka atau menutup secara otomatis saat sampai pada lantai pemberhentian. Yang kedua, pintu akan terbuka atau tertutup setelah sangkar berhenti dengan sempurna. Yang ketiga, sangkar akan segera bergerak setelah pintu tertutup secara sempurna, dan apabila sangkar bergerak dengan kecepatan tertentu atau yang melebihi batas, maka pengereman otomatis akan aktif. Slide selanjutnya, potensi bahaya pada lift. Jenis bahaya pada lift sudah saya kategorikan menjadi tiga. Yang pertama, jika ada gangguan suplai, maka lift akan berhenti bekerja dan pengguna tidak dapat keluar tanpa bantuan dari luar. Yang kedua, kegagalan mekanik yang dikarenakan kurangnya maintenance oleh pengelola lift. Lalu yang ketiga ialah saat lift terjun ke lantai dasar karena rusaknya komponen utama. Yang dimaksud komponen utama adalah sistem pengereman dan juga seling baja sebagai penahan lift. Yang ketiga, peraturan ketiga yang diterapkan pada lift, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja per nomor 3 garis miring Men tahun 1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk lift, baik pengangkut orang dan pengangkut barang. Yang kedua, PP nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Sertifikasi Profesi. Yang ketiga, SNI nomor 1718 tahun 1989 tentang pemeriksaan dan pengujian lift. Yang keempat, Permenaker nomor 3 garis miring Men garis miring tahun 1995 tentang syarat-syarat penunjukan perusahaan jasa K3. Selanjutnya Permen nomor 3 tahun 98 tentang tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Selanjutnya tentang syarat-syarat keselamatan lift mengangkut barang maupun orang. Yang selanjutnya adalah Permen nomor 407 garis miring BW garis miring tahun 1999 tentang persyaratan teknisi lift. Yang terakhir adalah Permen nomor 7 garis miring Men garis miring tahun 2006 tentang perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal-hal yang perlu diperhatikan di lift ialah yang pertama, standar satuan berat barang yang digunakan harus dalam kilogram. Lalu kapasitas angkut harus sesuai dengan perizinan yang diberikan. Bagian-bagian lift harus kuat, tidak cacat, aman, dan memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Bangunan kamar mesin harus kuat, bebas air, dan dibuat dari bahan tahan api, sekurang-kurangnya 1 jam. Lalu tali baja penarik bobot, imbang, dan governor harus kuat, luas, tidak boleh terdapat sambungan, dan semua utas tali seragam dari satu sumber yang sama. Bangunan ruang luncur harus mempunyai konstruksi yang kuat, kokoh, tahan api, dan tertutup rapat dari lantai bawah, lekuk dasar, hingga bagian-bagian langit ruang luncur. Yang ketiga adalah rangka kereta harus terbuat dari baja dan kuat menahan bahan akibat pengoperasian lift, bekerjanya pesawat, pengaman serta tumbukan antara kereta dengan penyangga atau peredam. Lift harus dilengkapi dengan sebuah governor untuk memicu atau mengatur bekerjanya rem pengaman kecuali lift pelayan. Bobot imbang yang dibuat dari bagian-bagian balok atau lempengan logam atau dari beton bertulang
satu sama lain harus terikat sehingga merupakan satu kesatuan yang kuat dan aman. Yang terakhir adalah rangkaian pengamanan dan pelayanan listrik lift harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik yang berlaku. Berikut adalah kejadian-kejadian kecelakaan di area lift. Yang pertama, di sebelah kiri kegagalan sistem rem lift di gedung Ombudsman meluncur dari lantai 5. Dan yang sebelah kanan adalah seorang wanita tewas dalam kecelakaan lift di New York. Mari kita analisa kejadian-kejadian di atas. Dari kasus pertama di gedung Ombudsman RI terjadi pada tanggal 6 Maret 2019, di mana lift yang digunakan mengalami kegagalan mekanik di area pengereman. Hal ini menyebabkan lift turun dari lantai 5 ke lantai dasar. Setelah diselidiki ternyata kanvas rem yang digunakan sudah terkikis dan belum diganti. Menurut penyelidikan juga, kanvas rem menurut penyelidikan juga, maintenance baru saja dilakukan 2 minggu yang lalu. Lalu untuk kasus dari New York, pada tanggal 15 Desember 2011, di mana seorang wanita meninggal saat ingin menaiki lift. Setelah diselidiki, diketahui bahwa saat perempuan tersebut hendak masuk lift dan bagian tubuhnya baru masuk pintu lift terlanjur tertutup sehingga tubuh wanita tersebut hancur hingga menewaskan wanita tersebut. Bisa dilihat dari kelalaian dalam perawatan sensor pada lift sehingga pintu tetap memaksa tertutup kendati masih ada objek yang menghalangi. Diketahui juga bahwa perawatan terakhir dilakukan 6 bulan sebelum insiden terjadi. Lalu kesimpulan dan saran yang diberikan. Kesimpulannya, pengelolaan SMK 3 pada instalasi dan perawatan lift diperlukan untuk menjaga keamanan baik dari pekerja maintenance maupun pengguna. Dampak yang diberikan dalam penerapan SMK 3 di lift adalah meningkatnya kenyamanan dan dalam bekerja dan menggunakan lift. Saran-saran yang diberikan, yang pertama, banyaknya variasi teknologi yang digunakan pada lift memerlukan pengalaman penanganan yang mendalam. Yang kedua, tingkat ketelitian yang tinggi untuk sebagian besar peralatan, baik peralatan mekanik ataupun peralatan elektrik. Yang ketiga, umur masing-masing komponen sangat bergantung pada kondisi maupun lokasi gedung, sehingga diperlukan pendataan dan pengamatan siklus yang lebih cermat. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.